kita mau masuk di dalam ibadah kita. Kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Semuanya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, mari kita berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kepadamu, karena Tuhan telah membawa kami ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur dengan penuh sukacita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Bahkan Engkau mengirimkan putramu yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami yang seharusnya mati di neraka. Tapi dengan kasih-Mu, dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh diselamatkan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua anak-anak yang boleh hadir di dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami, biarlah Engkau yang menyertai kami semua. Bantu semua kami boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan nantinya bisa mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Supaya kami boleh mendapatkan berkat rohani dari setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Rukia yang akan menyampaikan firman-Mu. Bantu nantinya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan jelas. Sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan nantinya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami mau mengakui atas segala dosa yang telah kami lakukan, baik di dalam perkataan, perbuatan, pikiran kami selama ini. Kami mohon ya Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, layak beribadah kepadamu, meninggikan nama-Mu yang patut ditinggikan. Bapa, inilah doa dan seruan kami, berkati kami di dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tenangkan setiap hati kami dan bantulah kami untuk fokus kepada Tuhan dan hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau melanjutkan ya untuk ibadah kita di dalam menyanyikan pujian Yesus berkata jadilah terang. Nah, kita sudah pernah nyanyikan ya lagu ini. Jadi mari kita nyanyikan semuanya. Ya, ada 4 ayat. Oke, adik-adik semuanya bernyanyi ya. Yang ada di rumah juga dibuka suaranya. Dan juga yang ada di gereja. Yesus berkata jadilah terang. Yesus berkata,
dimanapun juga kau berada. Iya, pujian yang sangat indah ya, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkata kepada kita semua anak-anak sekolah minggu bahwa kita harus jadi apa? Jadi terang. Iya, terang itu bersinar atau tidak bersinar? Bersinar ya, memancarkan cahaya. Nah, untuk apa? Supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa melihat ya, Tuhan Yesus sungguh ada di dalam hati kita dan mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik kita harus menjadi terang. Terang artinya melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan setiap hari. Dimanapun kita berada. Ini kalimat terakhir diulang-ulang. Dimanapun juga kau berada. Kita harus tetap menjadi terang. Baik itu di sekolah, di rumah, di mall, di pasar, dimanapun kita berada. Ya, kita harus tetap menjadi terang. Ya, nah, kita mau melanjutkan pujian kita, bukan sembarang pekerja. Semuanya bernyanyi ya. Ini pujian juga kita sudah pernah nyanyikan. Jadi adik-adik semua harus bernyanyi ya. Baik yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Allahku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Iya, pujiannya sangat indah juga ya, mengajarkan bahwa kita harus melayani Tuhan. Ya, selama hidup kita harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, kita harus melayani Tuhan baik di gereja dan juga dimanapun kita berada. Ya, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, itu semua kita harus lakukan. Kenapa? Karena kita ini pengikut Tuhan. Tuhan ingin kita bekerja baginya ya, menjadi saksi bagi Tuhan. Contohnya bagaimana? Mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, ya. Dan nanti di dalam cerita juga kita akan belajar lebih banyak ya tentang hal ini. Jadi marilah kita adik-adik semuanya ya beribadah dan melayani Tuhan selamanya seumur hidup kita. Oke? Nah, kita nyanyikan sekali lagi ya pujian ini. Bukan sembarang pekerja. Semuanya nyanyi ya. Oke, let's go. Ayo, semuanya siap? Mulai. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Allahku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah
semata. Ya, 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 aku dipakai olehnya. Ya, 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 sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, kiranya kita semua bisa bekerja bagi Tuhan ya, menjadi pekerja bagi Tuhan. Kita lanjutkan pujiannya, pakailah aku. Ya, kita nyanyikan juga. Bagi yang belum tahu lagunya, kita pelan-pelan belajar ya, pelan-pelan ikuti lagunya. Bagi yang sudah tahu, ya dibesarkan suaranya ya. Oke, pakailah aku. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Ya, pujian yang sangat indah ya. Biarlah kita terus dipakai oleh Tuhan ya untuk mengabarkan Injilnya, dikatakan di sini ya. Dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan kecilnya. Nah, di masa kecil kita masih bisa melayani Tuhan juga ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hari ini Derens dipersilakan untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang juga akan kita nyanyikan untuk presentasi Natal di Natal Sekolah Minggu kita nanti ya. Jadi mari kita menyanyikan sambil mengumpulkan persembahan. Beritakanlah di gunung. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Oke, siap. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia.
Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan, Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Kita berdoa ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan telah mencukupkan kebutuhan, makanan, minuman, dan pakaian kami, sehingga kami tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ini. Dan biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu boleh bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang kami miliki, yang kami terima, semuanya datang daripada Tuhan, dan semuanya milik Tuhan. Dan di pagi hari ini, dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita, kami datang dengan persembahan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau terima setiap persembahan yang telah kami berikan ini. Jangan lihat dari harganya, lihatlah dari hati kami yang dengan tulus memberikannya kepada Tuhan. Dan kiranya persembahan ini sungguh berbau harum kepadamu dan berkenan kepada Tuhan di sorga. Berkati juga anak-anak di dalam studi mereka masing-masing dan di dalam kehidupan mereka. Dan juga berkati papa mama mereka yang senantiasa bekerja setiap hari menafkahi anak-anak ini. Tuhan berkati semuanya pekerjaan tangan mereka dan usaha mereka. Kiranya boleh berhasil dan boleh mencukupi setiap kebutuhan anak-anak Tuhan yang ada di sini. Terima kasih ya Tuhan, ajarilah kami untuk dengan sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau lihat ya, ayat hafalan kita, ayat hafalannya cukup pendek ya, dan yang baru ya. Jadi kita hafal sama-sama ya. Nah, kita baca 2 kali dulu, baru nanti pelan-pelan kita hilangkan. Ya, nah, siap? Yang ada di rumah, yang ada di gereja, kita baca alamat isinya dan alamatnya lagi. Oke, 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Ya, kemauan ya. Kita hapus ya, karena Allah lah. Oke. Sekarang kita sebutkan 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Nah, kita hapus lagi yang mengerjakan di dalam kamu. Oke? Siap semuanya? Filipi 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Oke, sudah ya. Jadi diingat.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tadi agak tersendat ya di situ. Yang mengerjakan di dalam kamu, baru kita hapus, baik kemauan maupun pekerjaan. Ya, diingat ya. Kita sebutkan lagi. Siap? 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Oke, ya. Baik kemauan maupun pekerjaan. Oke. Dilihat sebentar, sudah? Oke, kita hapus ya, menurut kerelaannya. Siap? 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Bukan kemampuan ya, lo sesuai. Kemauan ya. Nah, kemauan. Sekarang kita hapus semua alamatnya juga. Oke, siap? Oke. Kita sebutkan sama-sama ya, yang di rumah juga ya, jangan hanya lihat-lihat saja, dihafal juga ya. Ayo sama-sama Filipi 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang kamu baik kemauan atau pekerjaan menurut kerelaannya. Oke? Maupun pekerjaan menurut kerelaannya, kemauan ya. Oke, kita sebutkan sama-sama ya adik-adik ya. Oke, siap? Nah, kita hapus sekali lagi. Oke, semuanya Filipi 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Oke, sekarang kita mau melihat pengumuman ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 1, belajar lagu rohani anak dalam bahasa Inggris, program sekolah minggu ya, jam 3 sampai 3.30. Ya, semua diundang untuk mengikutinya. Ibadah sekolah minggu tetap muka sudah dimulai dan juga via Zoom tetap 8.30 sampai 9.30. Diharapkan jangan terlambat ya, baik yang ada di Zoom juga. Oke, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam untuk TK sampai kelas 3 SD jam 8 sampai 8.20. Kelas 4 SD sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Semuanya ikut saat teduh ya, bagi yang tidak saat teduh sendiri. Oke. Yang terakhir, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jam 8.30 sampai 8.50. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama. Nah, demikian untuk puji-pujian. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan oleh Lausa Rukia. Gini ya. Yang dipin. Oke, selamat pagi semuanya, adik-adik yang di gereja maupun adik-adik yang ada di rumah. Oke, kita berdoa sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur hari Tuhan yang kudus, kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh datang menyembah Tuhan lewat puji-pujian kami,
lewat persembahan kami, lewat doa kami. Kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Kiranya penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami bisa fokus dan membuka telinga kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, dan kami juga bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lihat firman Tuhan hari ini judulnya, sebentar ya, saya terganggu dengan kaki ini. Firman Tuhan hari ini judulnya Simson berdoa memohon kekuatan. Ya, Simson. Tokohnya, tapi tokoh utamanya Tuhan. Ini tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim 13 sampai 16. Nanti selesai sekolah minggu, adik-adik buka Alkitabnya, baca. Ya, selalu Lause mendorong adik-adik untuk baca sendiri dari Alkitab. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan. Untuk apa tuh kemampuan itu diberikan Tuhan? Untuk melayani Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri ya. Maafkan saya. Lanjut. Nah, sekarang ini Lause mau coba tanya anak-anak, masih ingat nggak? Adik-adik masih ingat nggak? Siapa yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Siapa? Hai, siapa? Ya, betul, Musa ya. Berikutnya, siapa yang memimpin bangsa Israel setelah keluar dari Mesir nih? Siapa yang pimpin mereka masuk ke tanah perjanjian? Siapa? Ya, Yosua. Oke. Nah, setelah Yosua mati, setelah Yosua meninggal, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Satu kata ya, jatuh bangun. Ya, jatuh bangun. Nanti Rasul jelaskan kenapa jatuh bangun. Nah, itu Yosua meninggal di tahun 1290 sebelum Masehi. Nah, waktu itu mereka belum punya raja. Mereka punya raja pertama namanya Saul ya, namanya Saul. Waktu Saul bertahta itu tahun 1050. Jadi rentangnya itu 240 tahun ya, sekitar 240 tahun. Nah, zaman dari Yosua meninggal sampai mereka punya raja itu Alkitab mencatat sebagai zaman hakim-hakim. Ya. Dan di dalam rentang ini Alkitab mencatat ada sekitar belasan hakim. Ya, total ada belasan hakim. Di zaman hakim-hakim ini Alkitab katakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi artinya begini, suka-suka. Ya, semaunya, semau gue. Apa yang saya anggap baik saya lakukan. Tidak peduli sama firman Tuhan, tidak peduli sama perintah Tuhan. Ya, jadi itu zaman hakim-hakim. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dulu tugas seorang hakim di dalam perjanjian lama ya. Apa tugas mereka? Pertama adalah pemimpin militer. Jadi begini, kalau terjadi perang, ya, kalau ada musuh menyerang atau apapun itu, kalau harus berperang, maka hakim ini bertugas sebagai pemimpin militer. Kalau zaman sekarang itu istilahnya panglima angkatan bersenjata, ya. Zaman now itu namanya panglima angkatan bersenjata, pangap. Oke. Selain bertugas sebagai pemimpin militer, hakim juga bertugas pengadilan hukum. Ya. Jadi kalau ada perkara, dia yang harus memutuskan. Zaman now mungkin namanya hakim agung ya, terserasa ya. Karena dia yang paling tinggi. Oke. Jadi di zaman hakim-hakim itu tadi dikatakan jatuh bangun, kenapa? Karena bangsa Israel itu begitu Yosua mati, mereka menyembah berhala. Ya, mereka menyembah berhala. Lalu begitu mereka menyembah berhala, Tuhan serahkan mereka untuk ditindas. Tuhan biarkan mereka ditindas. Setelah mereka ditindas, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan seorang hakim untuk memerintah mereka, untuk memimpin mereka. Lalu selama hakim itu ada, mereka hidupnya benar. Begitu hakim itu mati, mereka kembali berdosa. Begitu mereka berdosa, Tuhan biarkan mereka ditindas. Begitu mereka ditindas,
mereka berseru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan bangkitkan lagi seorang hakim. Siklus ini berulang-ulang, ya. Siklus ini berulang-ulang sampai belasan hakim. Makanya tadi dikatakan jatuh bangun. Oke. Nah, ini sekarang zaman sebelum kelahiran tokoh kita hari ini, Simson ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin berapa lama? 40 tahun. Ya, lama sekali. 40 tahun itu lama loh ya. Adik-adik kan umurnya baru belasan, 40 tahun itu lama. Los Mega aja belum 40 tahun ya. Nah, ini kota-kota orang Filistin yang nanti ada sebagiannya disebut-sebut ya, kita perhatikan. Kita lihat kalau wilayah yang orange ini wilayahnya Yehuda. Ya. Wilayah yang coklat itu wilayahnya orang Filistin. Ada 5 kota di situ ya yang terkenal di dalam Alkitab. Ada Ekron, Asdod, Gad, Askelon, dan Gaza. Itu semua wilayah yang coklat itu teritorialnya orang. Kita mau lihat cerita hari ini kan tentang Simson ya. Apa yang terjadi dengan Simson, bagaimana riwayat hidupnya. Fakta tentang Simson. Sebelum Simson lahir, itu bangsa Israel sudah dikuasai orang Filistin selama 40 tahun ya. Tadi kita sudah bicarakan. Ayahnya namanya Manoah. Dia dari suku Dan, salah satu dari 12 suku Israel. Asalnya dari kota Zora. Oke. Nama ibunya tidak diketahui, Alkitab tidak sebut, dan dikatakan dia mandul. Apa artinya mandul? Dia tidak bisa punya anak. Kalau orang menikah setahun belum punya anak, apakah dikatakan mandul? Tidak ya, itu kalau sudah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun, udah menikah puluhan tahun, belasan tahun, atau lama sekali masih belum punya anak, baru disebut mandul. Ya, jadi artinya mereka sudah menikah lama dan tidak punya anak. Nah, namun ternyata ibu yang mandul ini Tuhan kasih anak loh, ya. Dan kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Sebelum ibu ini hamil, malaikat datang kasih tahu, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa anak ini nanti adalah seorang nazir. Sejak kapan dia jadi nazir? Sejak dalam kandungan sampai mati, ya. Nanti kita lihat peraturan tentang nazir, ya. Dan karena sejak dalam kandungan, ibunya pun harus ikut peraturan tentang nazir itu. Nanti Lausa akan kasih tahu apa saja yang harus dilakukan seorang nazir. Rencana Tuhan untuk hidup Simson apa? Ada yang tahu? Supaya Simson melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin yang sudah 40 tahun itu ya. Oke, ciri khas Simson apa? Dia sangat kuat. Oke, nazir. Nazir adalah orang yang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, ketentuannya apa? Dia tidak minum minuman memabukkan. Apa saja ya, anggur dan sebagainya. Tidak mencukur rambut. Dan tidak menyentuh mayat. Artinya hidupnya harus kudus, ya. Hidupnya harus kudus, harus benar. Nah, karena nazir si Simson ini nazir sejak dalam kandungan, ibunya pun harus ikut sejak dia mulai hamil, ikut semua peraturan ini. Oke. Jadi nazir ada 2 jenis, yaitu sementara, jadi hanya dalam jangka waktu tertentu saja, atau yang permanen, jadi sejak kecil sampai mati. Nah, Simson itu adalah nazir permanen. Oke. Nah, Alkitab katakan anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Jadi kita lihat Roh Tuhan berkuasa atas Simson, ya. Tapi apakah lalu hidup ini dengan hidup yang demikian, dengan kelahiran yang demikian ajaib, yang tak bisa punya anak, yang mandul bisa punya anak, diberitakan oleh malaikat, dikasih tahu dengan jelas tentang segala sesuatu tentang dia. Apakah orang tuanya mendidik dengan benar? Apakah Simson hidup dengan benar? Itu pertanyaannya. Itu yang harus kita lihat. Ya. Simson pergi ke Timna. Timna di wilayah mana? Wilayah Filistin. Ya. Dia lihat seorang gadis Filistin. Filistin itu orang percaya atau bukan? Bukan orang percaya. Ya, jadi walaupun dididik dengan benar, Simson tidak hidup dengan benar. Dia
suka sama perempuan itu, dia minta orang tuanya supaya melamar, mengambil perempuan itu untuk menjadi istrinya. Ya. Ini hal yang benar? Tidak, ya. Orang tuanya bilang, bukankah banyak anak perempuan yang apakah ada lagi di antara bangsa kita anak-anak perempuan sehingga kamu harus ambil istri orang tidak percaya, orang Filistin yang tidak bersunat itu? Ya, orang tuanya sangat kesal. Ya, tapi apa jawaban Simpson? Ambil dia, sebab aku suka. Aku suka, judulnya suka-suka. Ya, tapi orang tuanya juga ngalah. Akhirnya Simpson ke Timna bersama ayah dan ibunya. Alkitab tidak mencatat tujuannya, langsung juga mereka pergi melamar. Ya, di tengah jalan ada singa menghadang, dibunuh sama Simpson pakai tangan kosong, disobek begitu saja, mati begitu saja. Begitu hebatnya, begitu kuatnya Simpson. Ya, beberapa waktu kemudian Simpson pergi lagi ke Timna untuk kawin. Nah, kali ini orang tuanya nggak ikut. Dia lihat ada sarang lebah. Lalu dia yang di kerangka singa tadi itu, lalu dia keruk dan dia makan. Sebenarnya apakah boleh dia makan madu dari bangkai? Boleh atau tidak? Iya, kerangka singa kan, singa yang mati yang beberapa waktu lalu sudah mati, lalu ada sarang, ada lebah bersarang di situ, ada madu, dia ambil, dia makan. Boleh nggak? Tak boleh, karena itu melanggar kenaziran dia ya, tak boleh. Jadi Simpson itu hidupnya benar-benar suka-suka. Nah, Simpson menikah ya. Pada pernikahannya, pada hari pernikahannya mereka pilih 30 pengantin, pengiring pengantin ya. Jadi ada 30 pengiring, kebiasaan di tempat itu. Lalu pestanya selama 7 hari. Ya. Dan di pesta pernikahannya ini Simpson berkata kepada para pengiring, "Yuk taruhan. Mari kita taruhan." Taruhannya apa? Aku mau kasih teka-teki. Kalau kalian menang, aku kasih hadiah. Tapi kalau kalian kalah, kalian harus kasih aku hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya 7 pakaian lenan dengan 7 jubah. 30 pakaian lenan dengan 30 jubah, karena 30 orang ya. Lalu salah maafkan. Jadi kalau misalnya kalian menang, seorang dapat 1. Tapi kalau saya yang menang, kalian seorang kasih saya 1. Setuju? Setuju ya. Lalu Simpson katakan teka-tekinya itu. Coba tebak, apa itu? Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apa jawabannya? Kasih kalian waktu 7 hari, silakan. Mereka bisa? Mereka tak bisa. Mereka cari jawaban tapi tak bisa. Akhirnya mereka pakai jurus mengancam istrinya Simpson. Mereka bilang, bujuk suami kamu supaya dia buka rahasianya. Kalau tidak, saya bakar kamu. Kami bakar kamu dengan seisi rumahmu. Ya, itu ancamannya. Jadi istrinya Simpson diancam nyawanya. Maka perempuannya itu, istrinya itu menangis. Ya, selama 7 hari pesta itu dia menangis, merengek-rengek. Pada hari yang ke-7, akhirnya Simpson buka rahasia, kasih tahu jawabannya. Oke? Lalu pada hari ke-7, sebelum matahari terbenam, pas sebelum matahari terbenam, mereka kasih jawabannya. Apa yang lebih manis dari madu? Apa yang lebih kuat dari singa? Jadi mereka bisa menjawab. Ya, tapi Simpson tahu mereka curang. Maka sekali lagi di sini katakan berkuasalah roh Tuhan. Jadi Tuhan itu masih menyertai Simpson ya. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu dia kemana? Dia ke Askelon, ke wilayah orang Filistin. Dia bunuh 30 orang, dia ambil pakaian kain lenannya, dia ambil jubahnya, dia kasih sama yang menang itu, 30 orang pengiring pengantin dia. Tapi Simpson tahu mereka menang dengan cara curang ya, dengan membujuk istrinya dan mendapat rahasia dari istrinya, mendapat jawaban dari istrinya. Jadi Simpson itu marah sekali. Lalu dia pulang ke kampung, pulang ke rumah ayahnya ya. Dan karena dia pulang begitu saja, ayah mertuanya mengira dia sudah tidak mau sama istrinya lagi. Jadi istrinya dikasih sama salah satu pengiring pengantin itu. Beberapa waktu kemudian, ini sudah berlalu beberapa waktu setelah Simpson tidak marah lagi, dia balik ke Timna. Dia balik mau menemui istrinya, jadi dia bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya seekor anak kambing. Ya, lalu Simpson bilang, aku mau ketemu istriku. Tapi bapak mertuanya bilang, jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena aku
kira kamu udah gak suka sama dia, aku kira kamu udah benci, aku udah kasih loh sama dia menjadi istri orang lain, istri temanmu, istri pengirim pengantinmu. Kalau kamu mau adiknya aja jadi istrimu. Ya, bukankah dia lebih cantik? Itu kata bapak mertua. Simson marah besar, ya, istrinya diambil begitu saja. Nah, karena marah dia tadi dikatakan lagi musim menuai gandum ya, dia tangkap 300 anjing hutan. Lalu diikat 2 ekor. Setelah diikat, di ekornya itu diikat 1 obor. Jadi 2 anjing hutan 1 obor, 2 anjing hutan 1 obor. Lalu dia lepas ke ladang gandum orang Filistin. Apa yang terjadi? Samson katakan sekali ini aku tidak bersalah. Ya. Lalu terbakar, kebakaran. Yang kebakaran itu apa saja? Tumpukan gandum yang sudah dituai, gandum yang belum dituai, dan kebun pohon zaitun. Ini kerugian besar ya. Kenapa? Pohon zaitun itu kalau sekali ditanam, kalau dia sudah beberapa tahun kemudian, kalau dia sudah mulai berbuah, dia berbuah terus. Setiap tahun dia berbuah. Dia bisa hidup sampai ribuan tahun, tidak usah ditanam ulang. Tapi kalau sekali kebakaran, harus tanam ulang, harus nunggu lama lagi baru dia bisa menghasilkan ya. Jadi kerugian besar bagi orang Filistin. Orang Filistin marah. Mereka tanya, siapa yang lakukan itu? Ada yang jawab, Simson, menantu orang Timnah itu. Sebab mertuanya sudah kasih istrinya kepada kawannya. Lalu orang-orang Filistin bakar ya seluruh rumah. Jadi perempuan itu sama ayahnya, isi rumahnya mati semuanya. Simson marah besar. Ya, Simson bunuh orang-orang yang membakar rumah mertuanya itu. Simson memang sangat kuat ya, Tuhan berikan kekuatan itu. Lalu dari Timnah, Simson pergi ke Bukit Batu di Etam. Ya, dia tinggal di gua Bukit Batu di Etam. Apakah masalah selesai? Tidak ya, orang Filistin marah karena mereka dibunuh. Ini sekarang ceritanya balas membalas, balas membalas. Lalu majulah orang Filistin. Berkemah orang Filistin itu yang musuh yang sangat ditakuti karena mereka kuat, mereka bisa membuat senjata. Orang Israel nggak bisa. Jadi majulah orang Filistin berkemah di wilayah Yehuda dan memencar ke Lehi. Lehi kita lihat dekat sama Etam ya. Orang Yehuda ketakutan. Mereka keluar, mereka tanya sama orang Filistin, kenapa kamu menyerang kami? Gitu loh. Dan orang Filistin jawab, kami maju untuk mengikat Simson. Kami mau memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Maka naiklah orang-orang Yehuda, 3.000 orang, Alkitab katakan 3.000 orang Yehuda pergi ke gua di gunung Batu Etam itu menemui Simson. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, kami datang untuk mengikat dan menyerahkan kamu ke dalam tangan orang Filistin. Kenapa? Karena mereka takut mereka diserang. Kalau mereka diserang, korbannya banyak. Kalau mereka serahkan Simson, asumsi mereka korbannya hanya 1. Ya. Simson berkata, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu tidak akan menyerang aku. Ya, dan mereka katakan, tidak, kami hanya mau ikat saja. Kami tidak berniat membunuh engkau. Ya. Maka mereka serahkan Simson yang dalam keadaan terikat dengan tali yang baru dan dibawa turun. Diserahkan kepada orang Filistin. Tapi seperti kita ketahui ya, Simson itu sangat kuat. Tinggal langsung putus semua talinya. Lalu padahal orang Filistin itu senang loh tadinya waktu Simson dibawa turun itu mereka sorak-sorak, yeay, mereka kira mereka sudah berhasil tangkap Simson, tapi ternyata tidak ya. Lalu roh Tuhan berkuasa atas Simson, sekali lagi Alkitab mengatakan, berkuasalah roh Allah atas dia. Dia ambil 1 rahang keledai, dia pukul semua orang yang ada di situ, 1.000 orang mati. Pukul 1.000 orang itu capek nggak? Capek juga loh, capek juga. Kalau kita olahraga aja, kita lari-lari setengah jam, kita kehausan. Ya, ini Simson pukul 1.000 orang. Atau pakai waktu berapa lama untuk pukul 1.000 orang sampai mati. Setelah mereka mati, Simson kehausan. Ya. Dan Simson itu bukit batu loh ya, bukit batu nggak ada air. Lalu Simson berseru pada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan belah liang batu. Lalu Simson bisa minum. Ya. Makanya di situ dikatakan, disebut sebagai mata air penyeru. Dan berapa lama Simson memerintah? 20 tahun dia memerintah sebagai hakim.
Simson, ini sekarang catatan lain, peristiwa berikutnya. Simson bermalam, ini di kota Gaza ya, masih kota orang Filistin. Heran kenapa dia suka dengan orang Filistin. Ya, ini adalah keinginan yang berdosa. Simson ini berdosa, mau melanggar firman Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, hidup suka-suka. Tapi di dalam semuanya itu Tuhan izinkan karena Tuhan berencana mau melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, nah ini di sini dicatat lagi, Simson bermalam di rumah seorang pelacur di Gaza. Boleh tidak? Boleh tidak? Berdosa tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa. Bermalam di rumah pelacur. Nah, begitu orang Gaza tahu ada Simson di dalam kota Gaza, apa yang mereka lakukan? Mereka mengepung. Ya, mereka datang kepung, mereka pikir tunggu pagi, tunggu dia keluar, kita tunggu dia keluar, kita tunggu dia keluar. Tapi tengah malam, Simson sudah mau keluar. Lalu dia bangun, dia lihat, oh, gerbang kota sudah tutup. Dia lihat, oh, di depan ada pasukan yang ngepung, tapi apa yang dia lakukan? Dia cabut pintunya dengan kedua tiangnya, dua pintu dengan dua tiang, dia cabut, dia panggul, naik lari gunung. Ya, lari ke atas gunung. Luar biasa kekuatannya ya. Sanggup nggak adik-adik lakukan ini? Sanggup nggak? Nggak usah pegang apa-apa aja, lari naik gunung, kita mungkin baru 100 meter udah gitu ya. Ini dia pegang beban yang berat, ratusan kilo, tahu serasa, lari naik gunung. Siapa yang memberi Simson kekuatan? Siapa? Tuhan ya. Oke. Lagi-lagi Filistin. Sekarang Simson pergi ke lembah Sorek. Dan dia jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Delila. Ya, ini yang paling terkenal. Cerita ini yang paling terkenal tentang Simson. Nah, begitu orang Filistin tahu bahwa Simson jatuh cinta kepada Delila, maka raja-raja kota Filistin itu datang kepada Delila. Apa yang mereka katakan? Coba tanya dia, coba bujuk dia. Supaya dia mau buka rahasianya. Apa sih yang bikin dia begitu kuat? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa ikat dia? Kalau kamu bisa dapat rahasianya, kami bayar 1.100 uang perak. Oke? Deal. Ya, perempuan ini bilang deal. Lalu dia pergi membujuk Simson, kekasihnya. Ceritakanlah kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dengan apakah engkau harus diikat supaya bisa ditundukkan? Ya, Simson jawab, dengan 7 tali busur baru yang belum kering. Nah, Delila berpikir mengira dia sudah dapat rahasia. Dia ambil 7 tali busur, dia ikat Simson. Lalu dia suruh orang siap-siap di dalam kamar ya. Siap-siap ya. Lalu dia teriak. Waktu Simson lagi tidur nih, dia teriakin, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tapi apa yang terjadi? Simson bangun dan putus semua talinya. Ya. Jadi tidak ketahuan sebetulnya di mana kekuatannya. Delila datang kepada Simson lagi, dia sudah agak jengkel. Dia bilang, engkau mempermainkan aku ya, bohong ya. Ayo kasih tahu, sebetulnya apa sih kekuatan kamu? Simson bilang, dengan tali yang baru, yang belum terpakai. Asumsinya tali baru itu kuat. Ya. Nah, sekali lagi Delila ambil tali baru, waktu Simson lagi tidur, dia ikat. Lalu dia suruh orang siap-siap lagi, dan dia teriak, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Apa yang terjadi? Putus seperti benang ya, gampang sekali. Kalau adik-adik kalau seikat dengan benang bisa putusin? Bisa ya. Kalau dengan tali tak mungkin bisa. Tapi Alkitab katakan Simson putuskan seperti benang ya, dengan gampang dia putuskan. Sekali ini Delila sudah betul-betul marah, dia bilang, sampai sekarang engkau mempermainkan aku ya, engkau bohong ya. Ceritakan kepada aku dengan apa yang bisa diikat. Simson masih berbohong. Dia bilang dengan 7 rambut jalin. Jadi Simson itu ada 7 rambut yang diikat-ikat ya. Itu karena dia jadi nazir kan, dia nggak boleh cukuran. Jadi rambutnya diikat 7 tuh. Kita ikat 2 aja, dia ikat 7 karena rambutnya banyak dan panjang. Lalu dijalin dengan benang lungsin ya. Lungsin itu benang tenun. Lo sudah cek di Wikipedia di Google itu
benang tenun. Jadi benang tenun dijalin dengan rambutnya, lalu dipatok, maka dia tidak bisa apa-apa. Ya, itu katanya Simpson. Ini benar atau bohong nih? Nah, ini bohong. Ini masih bohong. Delila lakukan ini dan bilang, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson, dan Simpson bangun lalu dia sentak dan lepas semuanya. Ya, tak berhasil. Marah besar. Ya, marah besar. Akhirnya merengek-rengek, marah, mendesak-desak. Akhirnya Simpson tak bisa menahan hati dan mau mati rasanya. Kita lihat Simpson ini punya kelemahan terhadap rengekan perempuan ya. Istrinya yang dulu juga begitu merengek-rengek, dia nggak tahan, dia kasih tahu. Ya ini juga, bagaimana engkau bilang engkau cinta kepada aku ya, hatimu tidak terjadi kepada aku. Ya. Sudah 3 kali engkau mempermainkan aku. Akhirnya Simpson nggak tahan, dia kasih tahu. Ya, dia bilang, aku ini seorang nazir, aku tidak pernah cukur rambut dari kandungan. Kalau aku cukur, kekuatanku hilang. Apa yang dilakukan Delila? Delila bujuk Simpson tidur. Delila panggil orang untuk cukur waktu dia lagi tidur. Lalu Alkitab katakan kekuatannya lenyap. Ya, kekuatannya lenyap. Lalu sekali lagi Delila bilang, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Apa yang terjadi? Kali ini benar ya. Simpson bilang, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas. Tapi ternyata tidak loh kali ini. Tuhan telah meninggalkan dia. Alkitab katakan Tuhan meninggalkan dia. Ya, sebelumnya Alkitab mengatakan roh Tuhan berkuasa atas dia, roh Tuhan berkuasa atas dia, roh Tuhan berkuasa atas dia. Kali ini Alkitab mengatakan Tuhan meninggalkan dia. Karena hidupnya yang berdosa itu ya. Simpson ditangkap, kedua matanya dicungkil, lalu dia dirantai, dimasukkan ke dalam penjara. Dan disuruh apa di penjara? Disuruh kerja, ya, untuk giling. Zaman dahulu kala anggur, gandum, zaitun itu digiling. Ya gilingnya bisa pakai sapi, bisa pakai manusia. Simpson disuruh menggiling di penjara. Sudah masuk penjara dikaryakan lagi. Ya, dan Alkitab mencatat rambutnya mulai tumbuh setelah dicukur. Apakah rambut yang menjadi kekuatan Simpson? Iya atau tidak? Jadi apa sumber kekuatan Simpson? Tuhan. Rambut hanya menjadi lambang saja. Ya. Nah, setelah kali ini orang-orang Filistin senang sekali ya. Mereka berkumpul, mereka mengadakan pesta, mereka memberikan korban persembahan ya, persembelihan kepada Dagon, dewa mereka. Mereka senang sekali. Mereka bilang, telah diserahkan oleh Allah kita ke tangan kita, Simpson musuh kita. Ya, mereka senang sekali. Lalu mereka tiba-tiba ada ide, panggil si Simpson untuk melawak. Ya, Simpson itu nggak kelihatan ya, udah buta ya. Jadi pasti dipermainkan di dalam ruangan itu. Dan Simpson berkata kepada anak kecil yang antar dia, lepaskan aku sebentar, aku mau pegang-pegang, aku mau raba-raba tiang. Ya, aku mau bersandar, dia bilang begitu. Gedung itu penuh dengan orang. Ya, tadi kita lihat ada kota-kota orang Filistin, ada 5 kota, ada 5 raja, semua ada di situ dengan banyak rakyatnya. Dan mereka duduk di mana-mana, ada di atas sotoh rumah, di atap rumah, menonton Simpson melawak. Ya, Simpson jadi badut istilahnya. Oke? Tapi apa yang Simpson lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, ingatlah kepadaku ya, supaya aku membalaskan kepada orang Filistin. Apa yang dia lakukan? Dia dorong kedua tiang itu ya, satu dengan tangan kanan, satu dengan tangan kiri. Lalu roboh bangunan itu. Semua orang, semua raja, semua orang yang ada di situ mati. Dan Alkitab katakan, membukullah dia, rubuhlah menimpa rumah itu dan raja-raja itu dan semua orang yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuh pada waktu matinya itu, pada waktu dia mati, waktu dia robohkan bangunan ini, itu lebih banyak dari yang dia bunuh seumur hidupnya. Ya. Jadi inilah Simpson, inilah hidup Simpson.
Siapa yang memberi kekuatan kepada Simson? Tuhan. Apakah terletak pada rambut? Tadi kita sudah jawab. Bukan. Mengapa Tuhan berikan kekuatan fisik kepada Simson? Ya, karena Tuhan ada rencana ya. Karena Tuhan ada rencana. Benar, Tuhan hidup yang begitu jelas, diberitakan dengan jelas, satu hidup yang hampir sia-sia, adik-adik. Apakah Simson ada hidup bagi Tuhan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Jadi kapan Simson baru bertobat dan hidup bagi Tuhan? Kapan? Saat hampir mati ya, saat nyaris mati. Dia baru berdoa kepada Tuhan, dia baru mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tadinya semua yang dia miliki itu, semua kekuatannya dia pakai untuk dirinya sendiri. Dia tidak pikirkan Tuhan. Padahal sebelum lahir sudah jelas maksud dan rencana Tuhan. Sekarang coba adik-adik jawab. Ini di gereja ya, langsung bilang, adik-adik kita rapikan kelas ya, nanti habis sekolah minggu kita rapikan aula ini, kita beresin. Bagaimana saya bersikap? Malas atau saya mau untuk melayani Tuhan. Mana yang lebih benar? Mana yang benar? Yang kedua, oke. Mana yang benar? Tuhan beri saya suara yang indah. Ya, saya bisa menyanyi, lalu saya mau ikut Indonesian Idol. Atau saya mau ikut paduan suara supaya saya bisa memuji Tuhan. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang kedua. Nah, ada di antara kita yang belajar musik ya. Tuhan memberi saya talenta bermain musik. Saya mau latihan dengan rajin supaya saya bisa menang dalam lomba. Itu untuk diri sendiri ya. Atau saya bisa melayani Tuhan di gereja. Mana yang benar? Kedua, ya. Semua harus kita berikan kepada. Dengan apa saya bisa melayani Tuhan? Ada yang bisa jawab? Dengan apa? Dengan memberikan diri saya talenta. Semua talenta yang Tuhan berikan, kita persembahkan kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, ada juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang ikut membuat poster. Ya. Kemarin waktu kelas persiapan ada Lose yang bilang kalau yang bisa berbahasa, bahasa lain selain Indonesia maksudnya, pelajari dengan baik, suatu hari bisa pelayanan untuk menjadi penerjemah. Talenta, segala talenta kita. Uang, nanti adik-adik dewasa, adik-adik akan bekerja, akan menghasilkan uang. Semua uang punya adik-adik sendiri? Bukan, semua pemberian Tuhan. Uang itu harus dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kita pakai secukupnya untuk kehidupan kita dan pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu apalagi? Waktu. Waktu kita. Lalu sekarang mau nanya, boleh nggak? Saya udah persembahan. Saya persembahannya banyak. Tiap bulan 30 juta, 40 juta, 50 juta, 100 juta. Saya udah kasih banyak, tapi saya tak mau sediakan waktu. Saya kalau minggu saya mau pergi main golf. Saya mau pergi mancing. Saya tak mau pelayanan. Habis kebaktian, zoom, hilang. Pergi. Boleh seperti itu? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kasih uang saja, tapi tak mau sediakan waktu. Boleh atau tidak? Tidak ya. Sebenarnya melayani Tuhan itu adalah seluruh hidup. Seluruh hidup saya ini punya Tuhan. Apakah seluruh hidup berarti jadi hamba Tuhan? Menjadi penginjil, menjadi pendeta, apakah begitu? Tidak, tidak mesti. Tidak mesti. Dalam hidup kita, di mana Tuhan tempatkan kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita menjadi seorang guru, ya kita menjadi seorang guru Kristen yang baik, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan panggil kita menjadi seorang engineer, kita menjadi seorang engineer yang bekerja baik-baik, bekerja sungguh-sungguh, menjadi saksi, dan melayani Tuhan. Itu namanya mempersembahkan seluruh hidup. Oke? Ya, seperti Tuhan punya rencana untuk Simson, Tuhan juga punya rencana untuk setiap kita. Dan kita harus, kalau mau hidupnya penuh sukacita, itu hidup di dalam rencana Tuhan. Itu yang paling baik. Jangan mencari apa yang saya mau. Saya mau ke Hong Kong, saya mau ke Taiwan, saya mau ke Korea. Hidup jangan seperti itu. Hidup untuk Tuhan saja. Itu yang terbaik. Dimanapun Tuhan tempatkan saya. Oke? Lalu bagaimana kalau saya merasa saya tidak bisa apa-apa? Saya ini bisa apa? Saya tak bisa apa-apa. Gimana dong? Hah? Ya betul. Kita harus berdoa. Tuhan berikan saya kemampuan. Ya,
Pada saat kita ingin tapi kita merasa tidak bisa, kita berdoa. Kita minta Tuhan tolong, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan. Ya, kita contohnya kita mau nolong teman tapi kita aduh aku tak bisa. Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan bisa. Tuhan akan berikan. Lalu contohnya kita mau ajak teman ya ke sekolah minggu. Tapi kita takut, saya tak berani, saya tak bisa. Berdoa, nanti Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Oke? Hidup saya, pilih mana yang lebih baik. Pilih ya, pilih baik-baik. Serius, ini serius. Hidup mengejar cita-cita saya sendiri. Saya mau ini yang tadi itu Rasul bilang, saya mau ke Hong Kong, saya mau ke Taiwan, saya mau ke Korea, saya mau ke Australia. Saya mau ke mana-mana. Saya. Mana yang lebih baik? Atau mulai sekarang hidup mengikut Tuhan, hidup menaati Tuhan, hidup melayani Tuhan. Mana yang lebih baik? Pilih. Benar? Serius? Sungguh-sungguh? Nggak lupa? Seumur hidup? Jempol. Langsung mau kita nyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan hayati setiap kata-katanya. Mulai sekarang jadi pelayan kecil. Seumur hidup. Mari. Kau semua dengar suara adik-adik semuanya. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang kumiliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami akan tekad kami untuk melayani Engkau. Mulai sekarang, mulai hari ini, mengikut Tuhan, menaati Tuhan, melayani Tuhan, sampai kami dewasa, sampai kami mati seumur hidup kami. Kiranya hidup kami sungguh memperkenankan hati Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Sekedar reminder lagi aja untuk pengumuman. Nanti sore ada belajar lagu rohani ya, jam 3. Jangan lupa, ini untuk paduan suara virtual kita. Lalu Sabtu Teduh setiap malam seperti biasa, jam 8 dan 8.30. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.